Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah cukup jelas terdengar? Waalaikumsalam, sudah Ibu. Ya, baik, terima kasih, Mas Ibrahim, Mas Ferdian, dan Mbak Alia untuk perkenalannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja, sharing terkait merger bank syariah ini. Boleh dibantu, share screen-nya oleh panitia? Share slides maksudnya? Ya, sambil nunggu, share slides, ini kalau boleh tahu jurusan ekonomi Islam kah atau ada jurusan lain ya? Maksudnya ekonomi ya semuanya? Sepertinya tidak semua jurusan di ekonomi, Bu. Oh, oke, ada Ekonomi yang jurusan lain konven, ya? Islamik, ya. Ya, baik, sambil menunggu mungkin, saya mau, cerita sedikit. Jadi merger bank syariah ini itu sebenarnya belum syariah BUMN. Nah, ketiga bank yang di-merger ini nanti ketika hasil merger-nya pun masih menjadi bank syariah anak usaha BUMN. Oke, langsung ke slide pertama aja, Mbak. Ya, terima kasih. Nah, saya mau cerita berangkat dari ekosistem ya. Ini rancangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Kenapa berangkat dari ekosistem? Karena harapannya ketika kita membangun ekonomi dan keuangan syariah itu harapannya ekosistemnya itu terbangun gitu ya. Artinya dari hulu ke hilir, dari industri keuangan maupun sektor realnya terhubung sehingga semua elemen dalam ekonomi syariah ini sama-sama bertumbuh. Dan seperti kita ketahui, buat yang belajar Islamic Finance pasti tahu bahwa bedanya Islamic Finance sama konvensional itu kan kita tidak kita tidak memperlakukan uang itu sebagai komoditas. Artinya semua transaksi itu ada underlying-nya kecuali transaksi court gitu ya, bahwa itu uang tunai. Tapi kalau transaksi murabahah, transaksi mudharabah dan transaksi lainnya itu ada underlying-nya dan harusnya link ke sektor real. Nah, sehingga ketika bicara keuangan syariah itu tidak lepas dari ekonomi syariah, di mana dalam ekonomi syariah ada pelaku-pelaku usaha di ekonomi syariah itu sendiri. Nah, kalau dilihat di sini di tengah-tengah itu ada segitiga ya, mulai dari usaha ultramikro, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan juga korporasi. Dan di dalam usaha ultramikro itu ada garis di bawahnya itu adalah mustahik karena sebenarnya usaha ultramikro itu ada yang memang sudah di atas garis kemiskinan, tapi ada juga yang pelaku usaha ultramikro ini yang memang pedagang atau yang berjualan memang hanya mengandalkan untuk kebutuhan sehari dari dagangannya itu. Intinya apa yang dapat hari ini untuk dimakan besok, apa yang dapat besok untuk dimakan besok lagi dan seterusnya, yang kadang juga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya atau memenuhi kebutuhan membangun rumah bahkan itu tidak dapat mereka lakukan gitu ya. Nah, kemudian kalau bicara ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, di sebelah kiri itu adalah Islamic finance ya, baik itu commercial finance maupun social finance. Nah, ini kan blended finance ini adalah salah satu yang membedakan Islamic finance dan conventional finance ya. Artinya ketika bicara keuangan syariah, maka tidak bisa hanya membicarakan commercial finance-nya, baik itu yang perbankan, pasar modal ataupun IKNB syariah, tapi juga pasti tidak lepas akan ada pembicaraan ataupun akan ada aktivitas yang terkait dengan social finance, yaitu terkait dana-dana zakat, infak, sedekah dan wakaf gitu ya. Nah, dalam keuangan syariah ini juga ada peran dari para investor atau pemilik dana yang menempatkan dananya di bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah. Nah, bisa berasal dari dana pemerintah, bisa berasal dari investor global, investor institusi ataupun investor retail. Sedangkan kalau di social finance, maka yang biasa disebut donatur atau kalau misalnya untuk zakat dia adalah muzaki dan kalau wakaf dia adalah wakif.
Dan di social finance juga ada yang namanya BMT, meskipun BMT ini dia gabungan ya, karena Baitul Mal wa Tamwil dia punya fungsi sosial tapi juga punya fungsi komersial, dan juga ada bank wakaf mikro. Nah, kemudian kalau kita bergerak ke kanan, sebenarnya ketika bicara ekonomi syariah itu tidak terbatas hanya industri halal. Atau mungkin gini, sebenarnya definisi industri halal adalah industri yang tidak melakukan aktivitas ataupun menjualbelikan barang atau jasa yang haram gitu ya. Artinya sepanjang dia tidak menjual babi atau dia tidak menjual minuman keras gitu. Nah, itu sebenarnya masuk dalam kategori industri halal. Cuman memang dalam dinamika saat ini ada pemfokusan dalam industri halal ini gitu. Jadi bicaranya tentang halal food and beverage, makanan minuman, kemudian ada modest fashion, di mana modest fashion di sini adalah pakaian-pakaian muslim gitu ya, kerudung, kemudian pakaian baik buat perempuan ataupun buat laki-laki, buat anak-anak dan seterusnya, ini masuk ke kategori modest fashion. Kemudian ada juga pariwisata ya. Memang saat ini termasuk dalam sektor yang terdampak, namun pariwisata halal ini saat ini sebelum pandemi itu bukan hanya negara muslim yang punya fokus ke pariwisata halal, bahkan negara-negara seperti Jepang, Korea, mereka itu punya mengembangkan halal tourism ini itu bagian dari strategi nasionalnya. Artinya mereka punya intensi untuk meng-attract wisatawan-wisatawan muslim dari Timur Tengah atau dari Asia untuk datang ke negara mereka. Jadi mereka sudah membuat semacam direktori makan halal ada di mana saja di mereka, kemudian membuat turismenya itu jadi muslim friendly, jadi muslim-muslim yang datang ke sana untuk melakukan sholat atau wudhu juga sudah terfasilitasi, dan mereka menangkap peluang ini gitu ya, menangkap peluang bahwa jumlah muslim yang banyak dan juga masyarakat muslim yang growing gitu di segmen, maksudnya kelas menengahnya itu bertumbuh di negara-negara muslim. Kemudian juga ada farmasi dan kosmetik, contohnya misalnya kita bisa lihat kalau boleh sebut merek misalnya Wardah itu udah di Indonesia sendiri udah mengalahkan produk kosmetik yang mungkin justru skalanya sudah internasional ya. Dia udah mampu merebut pangsa pasar kosmetik halal di Indonesia gitu. Nah, ini juga industri halal yang salah satu fokus di industri halal. Tidak hanya kosmetik tapi juga ada obat-obatan, farmasi dan kosmetik. Kemudian juga ada media dan rekreasi. Jadi sudah mulai banyak inisiasi-inisiasi tayangan-tayangan film atau hiburan gitu yang memang punya pesan nilai-nilai syariah atau nilai-nilai Islam gitu ya. Mungkin kayak Nusa Rara gitu atau Rico The Series gitu ya. Itu jadi industri kreatif yang juga berkembang belakangan ini. Kemudian ada bisnis syariah, di mana yang tadi saya bilang bisa termasuk di dalamnya ada industri infrastruktur, industri energi yang memang secara natural mereka itu netral gitu ya, tidak memproduksi barang-barang yang haram. Nah, untuk mendukung infrastruktur industri ini itu diperlukan beberapa pendukung seperti kawasan industri, laboratorium, pelabuhan dan juga lainnya, karena saat ini mungkin masih ada beberapa barang atau beberapa zat yang belum ada substitusinya untuk yang halal gitu ya, maka perlu ada penelitian untuk barang substitusi tersebut, juga perlu ada kawasan industri untuk skala usahanya menjadi mampu untuk mengekspor, sehingga Indonesia tidak lagi menjadi konsumen terbesar produk halal, tapi juga bisa menjadi produsen produk halal. Setidaknya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Itu yang kita cita-citakan bersama. Nah, kemudian di kotak yang bawah ada komunitas, ada lembaga Islam, ada ormas, ada pesantren yang punya peran signifikan dalam mensosialisasikan, meliterasi nilai-nilai ekonomi syariah dan juga sebagai pengguna juga dan mengadvokasi lingkungan sekitarnya untuk menggunakan produk-produk ekonomi dan keuangan syariah. Masjid juga sudah pasti karena di zaman Rasulullah kan memang pusat peradaban dimulai di masjid. Masjid ini kita harapkan tidak hanya jadi tempat beribadah saja, tapi di dalamnya bisa ada
aktivitas sosial ekonomi juga. Kemudian asosiasi, kelompok usaha rakyat seperti petani, nelayan yang mayoritas juga Muslim di Indonesia, mestinya harapan kita mereka juga punya akses terhadap produk dan layanan ekonomi dan keuangan syariah. Sehingga kalau ekosistem ini terbangun, jadi misalnya kalau pemerintah nerbitin sukuk, ya kita akan berusaha step by step, harusnya idealnya dia akan ditempatkan di bank syariah, kemudian ketika proceed dari sukuk itu juga disalurkan lewat bank syariah, atau misalnya ketika lembaga keislaman, pendidikan Islam gitu ya, misalnya UIN gitu, mesti dipakai bank syariah, atau misalnya jika kampus-kampus yang punya jurusan ekonomi syariah gitu ya, minimal si jurusan ekonomi syariah itu harusnya diwajibkan mungkin pakai bank syariah. Nah, tapi memang ini kan antara supply sama demand itu kan harus tumbuh bersama ya, artinya kurang elok jika kita mewajibkan untuk pakai bank syariah, tapi misalnya di sisi lain bank syariahnya dirasa belum mampu atau belum kompeten atau belum punya capacity yang cukup baik jika dibandingkan bank konvensional. Nah, ini jadi mulai nyambung nih kenapa ada merger. Artinya harapannya nanti merger ini bisa menjawab alasan-alasan masyarakat yang kenapa misalnya nggak mau pakai bank syariah, mungkin bank syariah ATM-nya banyak atau ATM-nya sedikit, kemudian cabangnya susah ditemui, atau misalnya teknologinya kurang bagus dan seterusnya. Dan harapannya dengan merger ini maka alasan-alasan itu sudah tidak bisa dijadikan alasan darurat lagi gitu ya. Artinya harapannya dengan adanya merger bank syariah anak BUMN ini, ada bank syariah ini bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dari keuangan masyarakat itu. Nah, kemudian lanjut ke bawahnya itu ada infrastruktur ekosistem. Maksudnya infrastruktur ekosistem adalah dalam menjalankan ekosistem supply yang di atas tadi itu perlu didukung oleh sumber daya manusia. Ya, ini tentu di sini adik-adik yang di FEB UGM jadi salah satu sumber daya manusia yang perlu dibina, dididik gitu untuk nantinya akan masuk ke dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah ini, baik itu di sektor keuangan lembaga keuangan syariah ataupun di pelaku industri halal yang harus sama-sama paham apa itu ekonomi syariah dan sama-sama membangun dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah ini. Ada juga riset dan pengembangan, ada regulasi, tentu pasti regulasi juga sesuatu yang harus diharmonisasi supaya dapat berjalan dengan baik, tidak ada tumpang tindih peraturan dalam menjalankan ekonomi dan keuangan syariah ini. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah branding. Memang branding itu perlu ya, karena memang ya orang nggak akan tahu produk kita kalau kita nggak ngasih tahu gitu, nggak ngasih brand gitu. Nah, ini perlu ada sosialisasi dan promosi, kemudian juga yang pasti dibutuhkan dukungan teknologi digital. Harapannya dengan dukungan ini bisa mampu menjawab atau memberikan solusi atas kebutuhan market gitu, baik itu market di dalam negeri, market domestik maupun di pasar global. Dan yang pasti awareness dan perlindungan konsumen itu jadi suatu hal yang tidak boleh dilepaskan juga, karena kita juga harus make sure produk-produk ekonomi dan keuangan syariah ini aman untuk konsumen, kemudian ada perlindungannya, pasca jualnya mereka bisa komplain kemana, dan seterusnya. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke industri ekosistem ekonomi dan keuangan syariah itu, bahwa masing-masing elemen itu saling berhubungan. Yang keuangan bergerak sendiri atau yang perbankan bergerak sendiri, pasar modal bergerak sendiri, IKN bergerak sendiri tapi tidak saling berhubungan. Idealnya semua dalam maksudnya berhubungan. Begitu juga dengan SDM tadi, teman-teman mahasiswa juga tidak hanya belajar teori di kelas, tapi juga mengadakan acara-acara seperti ini yang saya sangat apresiasi. Artinya kalian juga bisa update dengan kondisi di industri gitu ya, sehingga ketika nanti sudah lulus juga tidak hanya tak kuat dalam hal teoritis, tapi juga tahu apa yang terjadi di industri dan perkembangannya. Nah, kita kalau dilihat di sini di sebelah kiri itu ada market share perbankan syariah nasional judulnya. Bisa dilihat bahwa market share bank syariah itu ya sudah keluar dari 5% trap sih, sudah keluar dari 5%, tapi juga belum belum mencapai angka yang cukup cukup mengembirakan gitu ya. Artinya baru 6,18%.
di mana ada BUS, ada UUS, dan ada BPRS di dalam perbankan syariah tersebut. Nah, kemudian kalau bicara size-nya bank umum syariah gitu ya, jadi bank umum syariah itu kan ada 14 BUS dan ada 20 UUS ya. Ini kalau misalnya berdasarkan sumber dari OJK itu, kalau dilihat di data SPI di Agustus 2020, jumlah BUS berdasarkan modal inti yang kiri bawah. Itu yang di bawah 1 triliun itu masuk kategori buku 1. Jadi ada 4 bank syariah buku 1, kemudian yang modal intinya 1 sampai 5 triliun untuk kategori buku 2, ada 7 bank umum syariah kategori buku 2, dan yang modal intinya 5 sampai 30 T itu ada 3 bank syariah yang buku 3. Itu pun buku 3-nya buku 3 awal gitu ya, artinya masih di 5, sekian triliun lah, 6 triliunan gitu. Belum sampai 10 atau belum sampai 20 atau bahkan 25 gitu ya. Artinya 3 bank ini dia sudah masuk kategori buku 3, tapi buku 3 yang size-nya kecil gitu ya. Oke, nah terus kemudian lihat di sebelah kanan ada tabel gini. Tren konsolidasi industri perbankan. Jadi saya mau cerita kenapa sih konsolidasi diperlukan gitu ya buat bank syariah. Nah, kalau kita belajar atau melihat dari tren konsolidasi di industri perbankan, kita tahu ada 4 bank nasional ya, ada top 4-nya ada BRI, BCA, Mandiri, BNI ya. Semua orang kayaknya kenal sama 4 bank ini. Kita lihat nih dari tahun ke tahun, di tahun 2015 market share 4 bank umum ini itu dari perbankan konvensional itu adalah 46,12%. Jadi 4 bank ini menguasai 46%. Sisanya 50 sekian persen itu dibagi ke 102 bank lainnya. Karena di 2015 ada 106 bank gitu ya. Di 2016 market share 4 bank ini naik jadi 46,21. Di 2017 makin naik 46,72, 2018 47,53, 2019 47,64, dan per Agustus 2020 48,89. Dan jumlah banknya itu menurun. Artinya kan ini saya nggak tahu detailnya, mungkin apakah ada yang merger ataukah ada yang diakuisisi gitu ya. Nah, intinya jumlah bank semakin sedikit, tapi si 4 bank ini tuh market share-nya tuh makin besar. Artinya size does matter gitu ya. Artinya kalau dalam industri lembaga keuangan syariah, ukuran itu memang mempengaruhi ya. Kan kalian juga belajar misalnya ya ada istilahnya economies of scale gitu ya. Makin besar maka dia akan bisa lebih efisien. Nah, terus kalau dilihat jumlah bank syariah Indonesia ada 14 bank umum, jumlah bank konven ada 96 bank. Nah, itu kalau kita mau banding-bandingin ya, proporsi jumlah BUS terhadap total jumlah bank Indonesia adalah 12,72%. Tapi market share-nya cuma 6,18%, separuhnya. Artinya apa? Artinya berarti kan bank syariah itu rata-rata lebih kecil, gitu ya. Kan kalau misalnya on average sama size-nya, harusnya ketika jumlah bank umum itu 12,72% dari total perbankan, nah market share-nya harusnya ya sekitar 12,72% juga gitu. Nah, ini mengindikasikan bahwa bank syariah memiliki size yang relatif kecil dibandingkan bank konvensional. Kemudian di sisi lain diperlukan bank syariah yang berskala besar sehingga dapat menjadi prime mover gitu ya, punya kapasitas yang cukup besar dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Slide berikutnya. Nah, ini kita kalau mau lihat kita mau lihat posisi bank syariah terhadap di tengah perbankan umum nasional. Ini kita bisa lihat ya dari mulai aset, DPK, kredit, pembiayaan, dan laba bersih gitu kan. Bahkan nggak ada yang masuk di top 10 gitu, dari top 10 semuanya bank konvensional. Yang di sisi aset hanya ada 2 bank syariah yang ada di top 30-nya, BSM di posisi 16 dan BRI Syariah di posisi 30. Itu pun jauh ya, artinya dari 16 terus langsung ke 30. Jadi cuma ada 2, sisanya 28-nya adalah bank konvensional. Di DPK ada 3 bank umum syariah, di sisi pembiayaan ada 3 bank syariah, itu pun 15, 26, 29 gitu ya. Kemudian di secara laba bersih juga ada 3 BSM, BTTN Syariah, dan BNI Syariah. Berikutnya.
Nah, jadi artinya kalau misalnya ini menjawab nih pertanyaan masyarakat, misalnya masih ada anggapan masyarakat bilang gini, kok mungkin kalian belum ngerasain ya, belum ngajuin KPR gitu. Misalnya kalau yang udah ngajuin KPR, kenapa kalau saya ngajuin KPR di bank syariah itu kok lebih mahal ya daripada bank konven? Nah, itu harusnya ditanya lagi, Anda membandingkannya bank syariah apa dengan bank syariah apa? Misalnya dia membandingkan BNI syariah dengan BNI-nya gitu, ya pasti secara logika akan lebih mahal BNI Syariah karena si BNI Syariah itu masuk kategori buku 3 kecil gitu ya, sedangkan si BNI-nya buku 4. Nah, harga pricing di buku 4 sama di buku 3 itu kan pasti berbeda. Akan lebih fair kalau dia membandingkan bank syariah dengan bank konven yang sama-sama ininya bukunya, misalnya dia ngebandingin sama, saya nggak tahu ya buku 3 bank konven tuh Bank Danamon mungkin atau bank apa gitu atau bank saudara atau bank kesejahteraan. Nah, itu nanti sebenarnya akan lebih sama pricing-nya. Cuma karena masyarakat lebih kenalnya dengan ketika Bank Mandiri, maka akan di-compare dengan BSM, BRI Syariah di-compare sama BRI, sehingga jadi kesannya seakan-akan pricing-nya lebih mahal dibandingkan konven. Karena memang mereka punya size yang berbeda gitu dan punya struktur pendanaan juga yang berbeda. Nah, ini kalau kita mau lihat kinerja perbankan berdasarkan buku ya, buat yang belum tahu apa itu buku ini singkatan dari Bank Umum berdasarkan kegiatan usaha. Seperti yang saya jelaskan tadi di depan, jadi untuk Bank Umum yang modal intinya di bawah 1 triliun dia masuk kategori buku 1, yang 1 sampai 5 triliun masuk kategori buku 2, yang 5 triliun sampai 30 triliun masuk buku 3, dan di atas 30 triliun itu masuk buku 4. Ini kita mau lihat perbandingan di bank konven sama bank syariah. Di bank konven kita lihat nih ya BOPO. BOPO itu biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Jadi BOPO itu lower is better. Jadi kalau misalnya BOPO-nya kecil berarti dia efisien. Tapi kalau BOPO-nya tinggi berarti dia tanda kutip kerja bakti gitu. Antara biaya sama pendapatan itu hampir sama. Kita lihat ini bacanya jadi supaya gampang ini saya udah bikin merah, kuning, hijau, biru. Merah itu buku 1, kuning buku 2, hijau buku 3, biru buku 4 gitu. Jadi kita lihat di BOPO bank konvensional, itu dilihat yang biru itu ada di bawah ya kan. Artinya makin tinggi bukunya, buku 4 yang biru itu, dia BOPO-nya cenderung lebih rendah gitu. Meskipun ada kenaikan ya, mungkin karena ada pandemi nih. Jadi di Agustus dia naik, tapi dari 2017, 2018, 2019 itu yang biru ini dia ada di bawah. BOPO-nya kan, BOPO itu kan lower is better, dan dia ada di bawah, lower, di antara 3 buku yang lain. Kemudian kasar rasio. Kalau kasar rasio itu kan higher is better. Kasar rasio itu kan berarti proporsi giro dan tabungan dibandingkan dengan total DPK-nya. Artinya dana murahnya, rasio dana murah lah kurang lebih gitu ya. Karena kan kita tahu kalau giro sama tabungan biasanya bagi hasilnya lebih rendah atau bunganya lebih rendah dibandingkan deposito. Nah, kasar rasio ini kan higher is better. Kita lihat yang biru ada di atas, ya kan? Dan selisihnya cukup jauh dengan yang di merah, kuning, hijaunya gitu. Begitu juga dengan ROA, return on asset. Return on asset ini higher is better kan, makin tinggi ROA-nya berarti banknya makin bagus. Nah ini kita lihat yang biru ini juga dia paling atas dibandingkan yang merah, kuning, dan hijau gitu. Dan NPL lower is better kan, jadi yang di bawah itu yang paling bagus gitu. Ini kita lihat meskipun sempat ada irisannya ya sepertinya di Agustus 2020 dengan yang warna merah dan hijau, tapi secara grafis gitu dilihat bahwa yang biru itu memang cenderung di bawah NPL-nya dibandingkan yang merah, kuning, ataupun yang hijau gitu. Kemudian kita lihat ke sebelah kanan bank syariah. Apakah asumsi bahwa makin besar bukunya itu maka makin bagus ya kinerja keuangannya. Nah, kita lihat juga ini sama merah, kuning, hijaunya merah itu buku 1, kuning buku 2, dan hijau buku 3. Karena nggak ada buku 4, jadi nggak ada warna biru yang di sebelah kanan. Kita lihat BOPO. Tadi itu kan BOPO itu lower is better ya. Nah, kita lihat yang hijau ini meskipun sempat di 2017 lebih tinggi daripada yang kuning, tapi dia di Agustus 2020 ini dia paling rendah. BOPO-nya paling rendah. Berarti kita bisa lihat bahwa yang buku 3 ini lebih efisien dibandingkan buku 1 atau buku 2. Kemudian kasar rasio. Kasar rasio tadi kan higher is better ya, makin tinggi kasar rasio berarti dana murah suatu bank itu makin banyak. Di sini kelihatan yang hijau paling tinggi. Nah, berarti hijau itu adalah
buku 3. Kemudian ROA juga higher is better. Kita lihat yang hijau ini F itu kan lower is better ya, berarti ya. Nah ini secara secara umum bisa dilihat bahwa makin besar banknya gitu ya, dilihat dari buku kan, kalau buku 3 berarti dia modal lebih besar, otomatis size-nya juga lebih besar, itu dia punya rasio keuangan yang lebih bagus. Berikutnya. Next. Masih belum berubah dari saya slide-nya? Ya, ini secara kualitatif sebelumnya. Ini ya, habis yang tadi ini. Oke, jadi tadi kan kita udah lihat rasio keuangan bank-bank berdasarkan buku ya, kinerja keuangan berdasarkan buku. Kita bisa lihat bahwa makin besar bukunya itu makin bagus rasio keuangannya. Sebelum slide yang ini, yang slide 6, posisi bank merger dalam industri perbankan nasional dan global. Nah, ini kita udah tahu bahwa Menteri BUMN udah mengumumkan akan ada merger 3 bank, BSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah ya. Nah, diperkirakan bank hasil merger ini akan berada pada urutan ke-7 di tingkat nasional. Jadi setelah CIMB Niaga dan sebelum Panin ya, ini kalau misalnya asetnya nggak akan terlalu banyak berubah, si bank hasil merger ini akan ada di top 10 ya, ada di posisi 7. Jadi akhirnya ada bank syariah yang masuk top 10 yang tadi kalau kita lihat di slide sebelumnya nggak ada satupun yang masuk jadi top 10, nanti si bank hasil merger ini akan ada di posisi 7. Lalu bagaimana dengan secara global? Secara global sebelumnya nggak ada bank syariah yang masuk di top 20, bahkan top 30 juga nggak ada. Nah, yang bank hasil merger ini diperkirakan akan menduduki urutan 19 ya. Nah, namun ini data bank syariah globalnya itu masih data tahun 2018. Mungkin kalau misalnya diupdate ke 2020 ada sedikit perubahan, tapi kurang lebih dia si bank hasil merger ini akan masuk ke sekitar top 20-nya di perbankan global, perbankan syariah global. Berikutnya. Nah, benefit bank dengan size besar ya. Jadi dengan asumsi-asumsi yang tadi, data-data historis yang tadi, harapannya bank yang dengan size lebih besar dia akan punya kinerja keuangan yang lebih baik gitu pada akhirnya itu. Kenapa bisa begitu? Karena makin besar banknya itu akan tingkat kepercayaan nasabah itu lebih tinggi. Karena biasanya orang akan lebih percaya naruh dananya di bank yang lebih besar dibandingkan bank yang lebih kecil. Itu kan biasanya memang kan return di bank yang lebih kecil itu cenderung lebih tinggi dibandingkan yang lebih besar, karena di bank yang lebih besar itu risikonya cenderung lebih kecil gitu ya. Dan harapannya nanti juga bank syariah ini bisa dapat kepercayaan yang lebih banyak dari masyarakat untuk menempatkan dananya atau melakukan transaksional di bank tersebut. Kemudian ada perluasan diversifikasi bisnis. Seperti kita ketahui, jadi di OJK itu punya klasifikasi buku tadi yang juga berkorelasi dengan perizinan produk dan jasa. Ada beberapa produk yang hanya boleh dilakukan oleh bank buku 3 atau bank buku 4 gitu ya. Harapannya dengan modal yang makin meningkat dan mungkin nanti akan jadi bank buku 4, itu bank hasil merger ini bisa punya bisnis yang lebih lengkap gitu. Kemudian dengan dukungan permodalan yang solid, maka akan memiliki manajemen risiko yang lebih kuat. Dan kemudian ketika kinerja keuangan lebih baik, otomatis mereka akan bisa memberikan remunerasi yang lebih menarik buat pegawainya. Dan ini akan meng-attract high qualified talent untuk apply ke sana dan bekerja di bank tersebut. Dan mereka juga punya kapasitas untuk investasi di bidang teknologi, riset, dan juga promosi, dan punya kapasitas untuk mendanai proyek-proyek besar, karena modalnya juga lebih besar. Berikutnya.
Nah, berikutnya masuk ke peluang tantangan ya. Dalam setiap kebijakan atau dalam setiap peraturan itu pasti ada peluang dan tantangannya gitu ya. Tapi bukan berarti dengan ada tantangan kita jadi mundur. Pasti tantangan itu bisa dan bisa dilewati gitu. Nah, kita bicara peluang dulu. Penyatuan bank syariah ini pertama udah pasti peningkatan efisiensi dan konsolidasi agar kompetitif. Kemudian meningkatkan permodalan sehingga dapat mengakses transaksi dan pembiayaan lebih besar. Kemudian membuka peluang bank syariah untuk menjadi bank operasional penyalur peluang serta dalam pembiayaan proyek pembangunan nasional melalui sinergi dengan BUMN lainnya. Dan ini juga kebutuhan pembiayaan, transaksional banking, dan trade finance bagi pelaku usaha, khususnya industri halal, membantu pelaku industri halal untuk melakukan ekspor ke luar negeri dari produk-produknya, sehingga menjadi akselerasi dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah, dan juga akan berpeluang untuk membantu meningkatkan literasi dan gitu ya. Namun tetap ada tantangannya, pertama memerlukan proses adaptasi nilai dan budaya, karena kan ini penyatuan 3 bank ya, yang masing-masing bank punya culture sendiri-sendiri. Nah, ini perlu ada proses adaptasi menjadi sebuah culture yang baru, yang harmonisasi dari culture-culture bank sebelumnya. Termasuk juga harmonisasi governance yang udah ada di bank-bank asal, pemetaan produk, destinasi nasabah gitu ya. Ini juga menjadi tantangan. Dan tantangan berikutnya ada produk dan layanan supaya bisa bersaing dengan bank-bank buku 4 lainnya gitu, termasuk. Nah, kemudian yang triliun tapi masih masuk kategori buku 3 gitu. Harapannya bisa ada entah tambahan modal atau right issue atau ada tambahan modal lain dari luar sehingga bisa jadi bank buku 4 sehingga Indonesia punya bank syariah buku 4 gitu. Kemudian perlu pengembangan ekosistem juga bagi bank merger. Jadi kalau kita lihat di bank buku 4 kayak Bank Mandiri, Bank BCA, mereka tuh punya ekosistemnya. Artinya Bank Mandiri selain punya BSM, dia punya Aksa Mandiri di insurance, kemudian ada hasil bagaimana gitu. Apakah dia perlu membuat ekosistem supaya lebih berkembang dan bisa memberikan solusi yang one stop solution gitu, one stop shopping di banknya terhadap kebutuhan-kebutuhan nasabah. Nah, jadi perlu dipertimbangkan aspek pengembangan ekosistem bagi bank hasil merger agar aktivitas bisnisnya berjalan secara optimal. Berikutnya, berikutnya tentang peluang sinergi infrastruktur bank induk. Jadi, saya mungkin mau jelaskan sedikit tentang POJK nomor 28 tahun 2009, buat yang belum tahu. Jadi POJK ini adalah POJK sinergi perbankan ya, diterbitkan tahun lalu oleh OJK. Nah, ini jadi suatu bank syariah ini bisa melakukan sinergi dengan induknya gitu, yang merupakan pemegang saham utama gitu ya. Jadi bank hasil merger dapat melakukan sinergi infrastruktur dan teknologi dengan bank yang pemilik modal terbesar. Jadi ada syarat utama melakukan sinergi perbankan ini. Yang pertama, book atau bank umum konvensional ada hubungan kepemilikan dengan BUS. Jadi kalau misalnya beda, misalnya Muamalat mau sinergi sama Mandiri, ya itu nggak bisa karena Mandiri nggak punya share di Muamalat itu ya. Tapi kalau misalnya Mandiri dan BSM mau sinergi itu bisa, BNI dan BNI Syariah mau sinergi itu bisa, dan seterusnya gitu. Kemudian ruang lingkup sinergi itu bisa semua hal bisa dilakukan sinergi kecuali permodalan dan manajemen. Artinya modal tidak bisa disinergikan, manajemen juga tidak bisa, dan risiko itu ada di BUS gitu ya. Jadi sebenarnya si BUS itu membantu memberikan leverage, tapi keputusan itu ada di BUS ketika melakukan sinergi. Dan kemudian harus ada perjanjian kerjasama antara BUK dan BUS, membuat perjanjian tertulis gitu. Dan usaha BUS dapat berdasarkan buku BUK jika BUK merupakan pemegang saham pengendali dan menerapkan manajemen risiko terkonsolidasi.
Jadi maksudnya gimana? Jadi misalnya ada produk yang hanya bisa dilakukan oleh bank buku 4 gitu. Nah, tapi si anak usaha syariahnya ini baru bank buku 3. Nah, si bank syariah buku 3 ini bisa mengajukan izin untuk melakukan suatu produk dan layanannya bank buku 4 gitu yang harus bank buku 4 sepanjang BUK tadi merupakan pemegang saham pengendali dan menerapkan manajemen risiko terkonsolidasi antara si induk dan si anaknya tadi gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kiri ya, kita lihat ya BRI Syariah. Jadi ini berdasarkan ringkasan hasil merger yang pernah diterbitkan di koran Bisnis Indonesia, itu BRI Syariah asetnya 49,58 per Juni ya kalau nggak salah, Mandiri 114 triliun, BRI 50 triliun, di mana nanti total aset Bank Hasil Merger itu sekitar 215 triliun. Modalnya 20,4 triliun masuk kategori buku 3 dan ada jaringan kerja atau outlet sekitar 1.200 outlet gitu ya. Nah, berdasarkan POJK yang tadi, pemilikan saham setelah merger, Mandiri 51%, BNI 25%, BRI 17,4%, dan lainnya 6,4%. Artinya berdasarkan POJK sinergi yang tadi, bank hasil merger ini hanya bisa melakukan sinergi dengan Bank Mandiri sebagai PR ya, pemilik saham terbesar gitu ya. Nah, mungkin harapannya bisa ada perubahan atau peraturan efisiensi dan layanan keuangan syariah ini dapat ditingkatkan apabila bank hasil merger diizinkan untuk melakukan leverage dengan ketiga bank induk tadi. Secara ideal, KPI Bank Syariah juga sebaiknya diintegrasikan dalam KPI manajemen Bank Induk, sehingga Bank Induk juga punya tanggung jawab untuk mengurusi atau memperbesar, mendorong pengembangan anak usaha syariahnya. Slide berikutnya. Nah ini slide terakhir, ini infonya saya dapat dari Kementerian BUMN dalam sebuah webinar. Beliau ini dari paparan Bapak Rozikin ya dalam seminar nasional. Jadi proses integrasi Bank Syariah Anak Usaha BUMN ini targetnya Februari 2021 itu akan efektif legal merger. Menurut beliau dari sudah ada SK untuk PMO terkait merger ini di bulan Maret 2020. Yang sebenarnya kalau kajiannya ini sudah ada dari tahun 2014 atau 2015 gitu ya. Mereka sudah sempat mengkaji terkait merger ini dari mulai merger yang induknya dulu, kemudian merger syariah, merger yang anaknya, terus apakah yang di merger itu akan menjadi 2 bank atau menjadi 1 bank, sehingga akhirnya di tahun ini terlaksana setelah ada persetujuan Menteri BUMN dan sudah ada ditandatangani conditional merger agreement di bulan Oktober, kemudian di 20 Oktober juga ada pendatangan merger plan, dan saat ini mereka sedang izin ke OJK ya kalau nggak salah. Nah, jadi kan nanti entitas surviving bank-nya itu adalah BRI Syariah, di mana jadi nanti si BNI Syariah dan BSM akan mengalihkan asetnya ke BRI Syariah sebagai surviving bank. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Yosita Nurwidayati, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat insightful. Jadi tadi sudah dipaparkan mengenai latar belakang berdirinya merger itu, kemudian ada peluang dan tantangan yang akan dihadapi, dan hal-hal yang terkait dengan Bank Syariah ke depannya itu. Oke, baik, langsung saja kita lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu ada Bapak Kindi Miftah. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Asisten Vice President Syariah Retail and Business Banking Analytics di Maybank Syariah. Beliau pernah menjabat juga di beberapa posisi sebelumnya sebagai Senior Manager Transformation Project Management pada Bank BNI Syariah dan beberapa posisi lain yang ada di Bank Muamalat. Baiklah, kepada Bapak Kindi Miftah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Panitia boleh minta tolong di-share slide-nya yang sudah saya kirimkan ya. Boleh tolong ditampilkan. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya saya sampaikan untuk teman-teman panitia, teman-teman FOSE, teman-teman SEF UGM. Ini berapa persen yang dari SEF ya? Kayaknya 50% lebih ya dari SEF ya. Dari teman-teman region Jogja juga ada ya di sini ya? Iya Pak, ada beberapa dari KC lain. Oke. Saya mungkin nggak akan banyak menyampaikan karena tadi sudah sudah sangat komprehensif sekali ya dari Bu Yosita pemaparannya dan sangat up to date gitu. Saya cuma coba melengkapi perspektifnya saja gitu dari berdasarkan apa yang saya menurut saya sudut pandang yang menarik kayak gitu sih untuk bisa dilihat gitu. Boleh mungkin langsung ke slide pertamanya. Oke, tadi Bu Yosita sudah memaparkan posisi juga Bank Merger itu di global ya. Saya mungkin sebelum kita masuk merger, saya ingin memperkaya dulu wawasan teman-teman semua tentang kondisi di global ini ya. Jadi kalau kita lihat saat ini perbankan syariah di global itu asetnya 1.760 triliun gitu ya. 1,76 triliun ya, atau sekitar 28.000 triliun gitu. 28.000 triliun rupiah gitu. Sementara dari Indonesia sendiri ya digabungin itu baru 500 triliun gitu. Jadi memang kita masih sangat kecil sekali di sini ya. Kalau dilihat secara jumlah banknya juga ada 520 saat ini, di mana 301 itu bentuknya full pledge itu BUS ya, Bank Umum Syariah, dan 219 Windows ya, atau unit usaha syariah. Dan kalau dilihat dari market share-nya dibandingkan total global banking asset ya, konvensional dan syariah itu porsinya masih di angka 6%, atau relatif sama dengan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sisi jumlah bank berdasarkan bisnis type-nya ya, itu banyak memang di komersial seperti di Indonesia ini hampir semua bank itu fokusnya di komersial ya. Komersial itu artinya ya pembiayaan usaha UKM gitu ya, atau consumer ya, KPR seperti itu. Ada 58 bank yang menjadi investment banking, 25 bank yang masuk di wholesale. Wholesale itu berarti pembiayaan yang besar ya. Pembiayaan skalanya korporasi atau skalanya proyek-proyek pemerintahan, dan ada 19 bank yang specialized yang di luar 3 segmen ini. Next. Nah, ini tabel yang sama tadi yang disampaikan Bu Yosita gitu ya. Cuman memang catatannya adalah di sini hanya meranking yang tadi yang dia sifatnya full pledge gitu ya, full pledge. Bank Umum Syariah. Jadi yang Windows gitu ya, yang unit usaha syariah itu nggak masuk karena dalam kriteria Asian Bankers ini kalau Windows itu atau UUS itu dia bukan sebagai bank gitu ya. Jadi dia hanya sebagai unit bisnis gitu. Nah, dibandingkan dengan bus-bus yang ada di global itu kalau lihat hanya sebagai BSM, Bank Syariah Mandiri, itu posisinya ada di peringkat 33 ya kalau melihat aset di tahun 2018 ini gitu. Nah, kalau kita perhatikan lagi, itu kebanyakan bank di situ, kita hitung saja bank di Malaysia ada berapa di tabel ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bank di Malaysia gitu. Yang terbesarnya itu Maybank Islamic ya dengan aset 54 ribu million ya, atau sekitar
800 triliun gitu ya asetnya gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat BSM 800 triliun itu artinya ya hampir sama dengan Bank BRI saat ini atau Bank Mandiri saat ini. Kalau kita melihat asetnya hanya bank only ya, karena kalau kita lihat laporannya Bank Mandiri atau bank-bank besar itu kan ada dua kalau laporan keuangan itu, ada banknya sendiri dan termasuk juga dengan anak perusahaan ya atau konsolidasi sebetulnya. Kalau konsolidasi memang di atas 1.000 triliun, tapi kalau banknya sendiri masih di bawah 1.000 triliun. Jadi artinya bank-bank besar di global ini ya asetnya juga sudah raksasa kayak gitu. Bahkan raksasanya nggak cuma 1-2. Kayak Malaysia aja punya banknya yang masih 20 besar itu ada 6 bank. Indonesia peringkatnya masih di 33 pun kalau misalkan nanti merger, nanti mungkin catatannya tadi dari Bu Yosita, peringkatnya diproyeksikan di peringkat 19, tapi itu dengan catatan bahwa itu hanya ranking yang BUS saja. Kalau dimasukkan juga dengan Windows, dengan UUS, itu peringkatnya pasti di luar 20 gitu, mungkin di luar 25 peringkatnya secara global gitu. Jadi ya nanti kita bahas lah. Next, slide selanjutnya. Nah, ini kita lihat sendiri ya, di Indonesia itu, lihat yang pie yang sebelah kanan aja deh. Di Malaysia mungkin sekarang ada 16 bank gitu ya, ada 16 bank syariah ya, tapi ini juga yang BUS saja ya, karena tidak menghitung yang Windows, yang UUS ya, tidak menghitung yang Windows. Walaupun jumlah banknya itu nggak hanya selisih 3 ya, di Malaysia 16, di Indonesia 13. Tapi kalau dilihat secara aset ya, Indonesia itu asetnya 21 miliar ya, 21 miliar USD gitu. Ini asetnya BUS berarti ya. Di Malaysia itu asetnya 205. Jadi asetnya Indonesia itu cuma sekitar 1/10-nya dari Malaysia gitu. Jadi kita sudah tertinggal dari sisi jumlah bank-bank yang besar yang bisa berkompetisi, juga tertinggal jauh kalau dari sisi totalan aset. Ya, dari sisi bank-bank besarnya udah tertinggal, dari sisi totalan asetnya juga lebih jauh lagi gitu ya. Kita hanya 1/10 dari Malaysia. Malaysia masih menempati peringkat pertama dari sisi aset perbankan syariah per negara. Oke, nah selanjutnya. Nah, kalau kita lihat lagi porsinya juga nih, ini yang batang ya, yang batang itu yang warna biru muda itu memperlihatkan aset ya. Kalau tadi itu di luar ini ya, sorry, yang tadi itu di luar mana? Di luar Iran dan di luar Iran dan di luar sudah. Coba boleh lihat yang slide sebelumnya nggak? Lihat slide yang sebelumnya lagi. Nah, kalau dilihat di sini itu, oh sorry, Iran di situ ada ya, Iran di situ ada. Dan ada juga, oke nggak ada, oke boleh slide yang setelahnya lagi. Oke, nah tadi datanya memang berbeda, itu data yang dari The Asian Banker yang hanya melihat BUS saja gitu. Ini data 2020 dari IFSB ya, dari Islamic Financial Standard Board gitu ya di Malaysia. Kalau kita totalkan gitu ya, kita totalkan dengan apa namanya, dengan seluruh aset baik BUS maupun UUS gitu. Malaysia itu kita lihat, Malaysia itu ada di peringkat ketiga ya, karena tadi Saudi Arabia itu sebenarnya juga banyak bank-bank konvensional ya di Saudi Arabia itu, yang dia bank konvensional punya unit usaha syariah gitu. Dan jangan salah paham juga bahwa tidak semua bank syariah tidak semua bank di Arab Saudi itu syariah gitu. Ada juga Arab Saudi punya juga sistem konvensional kayak gitu. Nah, yang titik merah itu adalah porsi perbankan syariah terhadap total aset perbankan. Nah, di Saudi Arabia itu porsinya itu sekitar 60% ya, 63% mungkin dari total aset nasional. Di Malaysia itu angkanya hampir 30% ya, mungkin itu di kisaran 28%. Di Indonesia ya, Indonesia di sini menempati peringkat ke-9
Itu asetnya ya tadi sudah disebutkan Bu Yosita juga angkanya di kisaran 6%. Jadi Indonesia ini sudah tertinggal dari sisi volume ya, dari sisi nilai aset ya triliunan tadi, juga dari sisi porsi juga kalah gitu. Hanya 6%, sementara kalau kita lihat Malaysia tadi angkanya di 30%, Saudi Arabia di angka 60%. Jadi PR kita memang banyak sekali deh. Ya. Next, selanjutnya. Nah, jadi kalau kita ingin membesarkan bank syariah ini, memang mindset kita ya harus diubah supaya tidak semakin tertinggal. Jadi jangan kita hanya melihat diri kita sendiri gitu. Kita mulai sering bilang Indonesia pengen jadi kiblat ekonomi syariah gitu di dunia. Tapi apa yang dilakukan itu nggak mengarah ke sana kayak gitu. Yang dilakukan itu ya masih berkutat sama gimana caranya untuk ambil contoh gimana caranya untuk memperbesar pasar di dalam negeri kayak gitu. Terus juga dari sisi pengembangan produknya ya orientasinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tidak ada diferensiasi strategi usaha, strategi bisnis atau mungkin strategi produk gitu ya, atau pengembangan produk yang bisa memposisikan diri bank syariah untuk berkompetisi secara global kayak gitu. Nah, ini makanya kenapa kehadiran bank merger nanti diharapkan bisa memenuhi itu. Nah, di Malaysia dari fakta yang tadi sudah saya sampaikan ya, Malaysia akan menjadi lebih besar lagi gitu. Karena nanti di tahun 2030 ya 10 tahun dari sekarang diproyeksikan porsinya Malaysia tadi, porsi perbankan syariah Malaysia itu akan mencapai 50%. Jadi setengahnya, ya Malaysia kan sama Indonesia itu relatif sama lah ya. Bahkan mereka lebih, muslimnya itu nggak sampai 80% gitu ya. Muslimnya di Malaysia, kalau nggak salah itu ya cuma di angka 60% atau 50% sekian gitu. Tapi memang mereka masih mendominasi sektor-sektor pemerintahan. Nah, tapi mereka punya drive yang begitu jelas untuk memperbesar perbankan syariahnya. Gitu. Saya ambil contoh di Maybank ya, induk usahanya Maybank Indonesia itu saat ini untuk Maybanknya sendiri ya, untuk Maybanknya sendiri itu sudah 50% lebih. Kalau Malaysianya memang tadi 30%-an, tapi kalau Maybanknya sendiri itu sudah 50% lebih. Jadi walaupun Maybank itu sebenarnya bukan bank syariah ya, Maybank yang besaran ya, kan ada Maybank ada dua nih, ada Maybank sama Maybank syariah ya. Nah, kita nyebutnya itu strategi leveraging. Jadi yang jualan, yang punya outlet, yang punya infrastruktur itu Maybanknya, tapi mereka mendeliver produk-produk syariah. Nah, portfolio produk-produk syariahnya itu sudah lebih dari 50%. Nah, ini juga diikuti oleh bank-bank syariah lain di Malaysia ya, seperti CIMB Islamic sebagai kompetitor terdekatnya Maybank. Jadi ya global sudah sedemikian besar, sudah sedemikian dinamis kayak gitu, sudah semakin kompetitif. Nah, kita jangan sampai udah tahun 2020 ya masih seperti itu aja cara berpikirnya, cara bermainnya gitu. Harus ada perubahan. Lanjut. Nah, ini posisi ranking perbankan syariah di Indonesia saat ini ya. Perbankan syariah Indonesia ya, aset terbesar ada di Bank Syariah Mandiri. Jadi 3 bank ini yang akan di merger itu menempati posisi 3 besar saat ini. Nah, perbedaannya mungkin dibanding beberapa tahun yang lalu adalah dulu nih 2 bank besar itu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat gitu. Bank BSM selalu peringkat 1, Muamalat selalu peringkat 2, dan sisanya mungkin kita sebut bank-bank lain karena bank-bank lainnya belum bisa mengejar 2 bank ini. Gitu. Tapi terakhir ya dengan Bank Muamalat yang sedang menurun kinerjanya saat ini, BNI Syariah dan BRI Syariah justru semakin agresif gitu, semakin besar. Sementara itu dari UUS juga ya, CIMB Niaga, BTN Syariah, Maybank Syariah itu juga semakin kencang larinya gitu. Syariahnya semakin didorong kayak gitu. Lalu ada lagi konversi dari Bank Aceh yang dari syariahnya cuma 1 triliun karena konversi tiba-tiba jadi 20 triliun gitu. Jadi peta di 2 tahun terakhir ini sudah sangat berubah ya. Jadi perbankan syariah masih terus berevolusi ya, masih terus berevolusi untuk terus ya melayani masyarakat, untuk terus hadir di tengah-tengah industri perbankan nasional gitu.
dari sini kita bisa melihat bahwa memang sebenarnya kalau dari sisi katakanlah tadi ya BSM di atas 100 triliun, peringkat keduanya BNI Syariah yang cuma 50 triliun. Terlalu jauh gapnya peringkat 1 dengan peringkat 2, apalagi kalau 3 bank ini digabung. Ya, jadi kalau 3 bank ini digabung tadi asetnya 200 triliun, peringkat keduanya langsung 50 triliun gitu. Jadi kesenjangannya kalau kita hanya perspektif yang lihat syariah, kesenjangannya memang jauh gitu. Ini yang memang kemarin ada beberapa komentar yang menganggap ya nanti persaingannya tidak sehat di industri perbankan syariah, tapi itu sebenarnya menurut saya tidak relevan karena persaingan yang ada bukan hanya di industri perbankan syariah, tapi di industri perbankan nasional gitu. Petanya adalah bank merger ini akan bersaing di perbankan nasional, pun bank-bank syariah yang lain bersaingnya di perbankan nasional gitu. Karena produk syariah itu bersaingnya menurut saya lebih dengan produk konvensional. Kalau sesama syariah sih menurut saya memang ada persaingan, tapi umumnya orang kalau udah masuk ke syariah ya udahlah yang penting saya ini udah di syariah gitu. Yang penting milih syariah dulu nih kalau segmennya yang syariah ya. Saya yang penting udah di syariah dulu. Nah, baru kemudian dia meng-compare lagi nih mana yang di antara syariah tadi yang lebih kompetitif kayak gitu. Jadi tetap aja acuan pertamanya adalah bersaing di level nasional. Next. Nah, ini perbedaan perbankan syariah 2020 dengan 10 tahun yang lalu di 2010 ya. Kalau kita lihat jumlah bank ternyata sama-sama 34 gitu ya, sama-sama 34 bank. Tapi komposisinya yang berbeda. Dulu busnya ada 11, saat ini busnya ada 14 ya. Karena ada dua bank yang ada satu yang spin off dan ada 2 yang konversi gitu ya menjadi 14. Asetnya dari 97 sekarang sudah 500. Jadi secara asetnya dalam 10 tahun ini sudah berbeda jauh sekali ya. Dulu di bawah 100, sekarang udah 500. Nah, itu sudah jauh lah perbandingan 10 tahun ini gitu ya. Pembiayaannya juga kasa. Nah, ini yang penting nih, mungkin teman-teman mungkin belum banyak belajar. Kasa itu dana murah. Dana murah itu giro dan tabungan. Kasa ini adalah ibarat kata kalau kita berjualan itu berapa sih harga pokok kita gitu loh. Kalau harga pokok kita murah, kita bisa jual barang lebih murah gitu. Nah, kasa ini menggambarkan semakin banyak kasa, semakin banyak giro dan tabungan, maka bank bisa punya daya tawar yang lebih bagus, bisa nawarkan harga yang lebih bagus. Harga tersebut adalah harga pembiayaan ya. Pricing pembiayaan. Kalau pricing pembiayaan bisa lebih bagus, akan lebih mudah untuk berkompetisi, akan lebih mudah untuk mendapatkan nasabah-nasabah yang bagus, yang berkualitas bagus. Gitu. Sehingga juga pertumbuhan akan lebih sehat gitu. Pertumbuhan bisa lebih cepat dan juga lebih sehat. Nah, yang perlu disoroti lagi adalah dari sisi outlet ya. Dari sisi outlet dulu masih 2000-an, sekarang udah 5.300 ya. Office channeling yang banyak tumbuh itu ya, dari 1.200 jadi 3.000. Office channeling itu adalah outlet konvensional yang bisa jualan syariah, walaupun sekarang memang kalau dia boost ya, misalkan BNI syariah sama BNI konvensional. Nah, BNI konvensional hanya bisa jualan produk funding ya, giro tabungan deposito syariah, tapi belum bisa untuk pembiayaan gitu. Tapi kalau di UUS karena sifatnya dia hanya unit usaha, kalau modelnya leverage itu cabang konvensional juga bisa jualan pembiayaan syariah gitu. Dan sekarang memang kejadian ya, terutama di 3 bank yang modelnya leverage, yaitu Permata, Maybank, dan CIMB Niaga. Jadi banyaknya office channeling itu sangat menentukan. Walaupun mereka konvensional, tapi sangat menentukan pertumbuhan dari sisi syariah gitu. Oke, dari sisi produk juga lebih advance. Sekarang apa sih produk yang nggak ada di bank syariah, sebutin ya. Semuanya menurut saya udah ada, tinggal mau dipakai atau enggak gitu. Digital udah ada, layanan e-channel udah lengkap, ATM juga udah banyak di mana-mana. Bahkan banyak yang menyediakan fitur tarik tunai gratis kayak gitu. Menurut saya lebih menarik lah ketimbang masih ya mungkin di BCA yang masih harus ngantri kayak gitu, apalagi di BRI yang di cabangnya masih ngantri. Lebih menarik di bank syariah ya, kalaupun kita mau ke cabangnya nggak ngantri karena nasabahnya nggak banyak. Next. Selanjutnya tolong. Nah, sekarang kita baru mau ngomong, jadi saya tadi kasih kerangkanya dulu ya di level global dan di level nasional sedikit. Ini tadi sudah disampaikan oleh Yosita. Poin dari saya adalah bahwa sebenarnya ini walaupun ini besar, tapi kalau kita ngomong dari sisi global, masih belum cukup kuat lah kalau dari sisi global. Aset boleh aja disandingin, tapi bisa nggak masuk ke sektor-sektor yang selama ini dimasuki oleh perbankan syariah global? Nggak bisa gitu. Project financing, pembiayaan korporasi, pembiayaan internasional, trade finance internasional, multinasional,
ekspor impor gitu, itu masih jauh lah, masih jauh kompetitifnya gitu. Nanti ada saya cerita terkait dengan produk. Lanjut. Nah, ini adalah perkembangan harga saham BRI Syariah kalau kita lihat dibanding dari awal tahun dulu ya, waktu masih di bawah 500. Sekarang kemarin sempat tertinggi 1.500 gitu ya, sempat tertingginya. Artinya sekarang market ini sudah familiar lah sama syariah. Orang-orang pasar modal dengan adanya fenomena BRI Syariah ini, fenomena merger ini, lebih familiar lagi dengan bank syariah ya, dan mereka mau untuk berinvestasi di saham bank syariah. Jadi market ini sudah positif, tadi didukung regulator, didukung pemerintahan, ya artinya tinggal dari 3 bank ini, tinggal dari stakeholder syariahnya aja nih, serius nggak untuk benar-benar menjadi lebih baik gitulah. Tidak hanya tadi apa yang selama ini sudah dimasuki, tapi ya lebih meningkatkan kapasitasnya lagi gitu, kualitasnya lagi. Lanjut. Nah, ini saya mau lebih teknis dari tadi penjelasan Bu Yosita. Kalau kita lihat memang BSM itu punya customer base itu berarti nasabahnya jauh lebih banyak, outletnya jauh lebih banyak, IT-nya punya sendiri dan lengkap IT-nya, sudah punya juga layanan digital. Tapi kalau kita lihat untuk bisnisnya, untuk beberapa bisnis tertentu, itu BNI Syariah sebenarnya punya keunggulan ya. BNI Syariah itu sudah hadir di Hong Kong, hadir di Taiwan, ya, lewat jaringannya BNI. Sudah banyak di sana remittance-nya. Di Saudi juga ada, di Malaysia ada walaupun belum optimal gitu ya. Punya kartu kredit syariah. Terus sudah masuk ke segmen-segmen spesifik ya, seperti segmen Salafi, segmen developer syariah itu sudah sangat familiar sama BNI Syariah daripada sama BSM. Terus layanan e-channel-nya juga jauh lebih lengkap ya daripada BSM atau BRI Syariah. Jadi kalau kita punya kartu ATM nih, kalau BSM dicolokin ke ATM Mandiri ya masih standar gitu loh. Mungkin tarik tunai gratis, tapi menu-menunya itu belum sekomplit menu-menunya kalau BNI Syariah dicolokin ke BNI gitu, ke ATM BNI kayak gitu. Di sisi lain BRI Syariah walaupun nggak terlalu banyak punya advantage, tapi beruntungnya dia sudah terbuka statusnya, itulah yang menjadikan BRI Syariah menjadi survivor ya, secara entity menjadi survivor. Karena kalau survivornya bukan BRI Syariah nanti banyak PR-nya ya. Harus mendaftarkan lagi menjadi perusahaan terbuka. Dan BRI Syariah juga harus menutup ya status terbukanya di pasar modal. Jadi BNI Syariah sebenarnya punya legacy, punya warisan nih untuk layanan ke nasabahnya itu lebih optimal, segmennya lebih unik gitu. Nah, ini jangan sampai ketika nanti merger karena pakai platformnya Mandiri, itu jadi hilang kayak gitu. Oke, selanjutnya. Mudah-mudahan masih menyimak ya, karena kayaknya lebih sibuk ngurusin absen. Oke. Nah, ini beberapa stage-nya. Kalau tadi secara formal, tadi Yosita sudah jelaskan ya. Targetnya adalah Februari itu legal merger ya. Legal merger itu artinya mergernya itu dari sisi mergernya aja gitu. Dari sisi status hukumnya aja, bahwa banknya hanya ada BRI Syariah walaupun nanti akan berubah nama ya, apakah nanti Bank Amanah atau Bank Hasanah atau apapun ya nama bank merger itu nanti, tetapi dari sisi legal, secara operasional tetap di-maintain sama masing-masing bank ya. BSM ngelola nasabah existing BSM, BRI Syariah ngelola nasabah existing BRI Syariah, begitu juga BRI Syariah sistemnya juga masih jalan sendiri-sendiri. Nah, ini sebenarnya PR terbesarnya nanti gimana bisa mengintegrasikan sistem, mengintegrasikan produk, mengintegrasikan kebijakan ya, kebijakan produk. Kalau nawarin produk KPR berarti ya rate-nya harus sama kayak gitu, kebijakan produknya harus sama kayak gitu. Ya, kebijakan uang mukanya harus sama, kebijakan prosesnya harus sama, gitu, kebijakan resikonya harus sama. Itu yang jauh lebih PR lagi yang menurut saya nggak akan sulit untuk selesai dalam waktu 1 tahun ya. Jangan diburu-buru seperti omnibus law nanti ya banyak bolong sana sini, ketahuan lagi sama rakyat bolongnya gitu kan. Nah, jangan kejadian seperti itu. Walaupun memang sudah ditebak bahwa nanti, jadi kalau ibarat kayak mobil ya, kerangkanya itu memang rangka mobilnya itu BRI Syariah, tapi mesinnya, interiornya semuanya itu akan pakai dari BSM gitu ya, IT-nya, sistemnya. Nah, jangan sampai nanti BNI Syariah yang sudah tadi keunggulan tadi ditinggalkan begitu saja karena nggak ikut dari sisi kerangka mobil maupun mesin mobil itu BNI Syariah dianggap nggak ikut, jangan sampai ya. Itu harusnya jadi PR
PR banget atau jadi catatan penting tuh buat tim merger. Lanjut. Nah, ini mungkin slide terakhir. Jadi nanti bank merger ini akan ada di mana sih? Ya, secara umum ya akan ada di segmen yang sudah ada ya, retail. Ya retail itu berarti nasabah-nasabah kecil, nasabah individu, perusahaan kecil ya, sekolahan kayak gitu ya, rumah sakit ya, perusahaan-perusahaan yang kecil, yang menengah kecil seperti itu ya. Tetap ada di situ. Untuk segmen UKM juga ada di situ ya. Nah, catatannya mungkin gini, di segmen wholesale atau korporasi itu yang harus diperkuat karena saat ini Bank Syariah harus diakui memang masih tertinggal dari sisi bank konvensional yang sudah terbiasa ngasih kredit katakanlah sampai dengan 5 triliun kayak gitu. Kan mereka modalnya besar. Nah, bank merger akan masih belajar di situ gitu ya. Dengan kapasitas modal yang baru, bisa nggak mereka memberikan pembiayaan yang lebih besar lagi gitu. Karena itu memang butuh keahlian dari orang-orangnya, butuh pengalaman yang lebih dalam kayak gitu ya. Dan juga kemampuan untuk bisa membangun jaringan karena untuk bisa membiayai katakanlah pembangunan jalan tol kayak gitu ya, yang nilai satu kali bangun itu bisa puluhan triliun, itu kan harus indikasi. Tapi itu juga kan kompleks ya membiayai seperti itu. Kalau bank merger ini putus hubungan atau katakanlah dianggap dalam tanda kutip nggak gaul gitu ya dengan bank-bank konvensional yang lain ya, mungkin nggak dapat kue gitu, tetap aja nggak dapat kue dari walaupun udah gede, tetap aja nggak dapat kue atau ditinggalin rombongan kayak gitu. Nah itu jangan sampai. Jadi direksinya juga harus orang-orang yang gaul dengan orang-orang konvensional gitu, dengan orang-orang pemerintahan, dengan orang-orang proyek yang dari luar gitu. Saya ambil contoh, salah satu cita-citanya yaitu ingin menggali investor dari luar. Artinya nanti mungkin akan ada unit bisnis investment banking kayak gitu. Tapi untuk kita bisa ngomong investment banking itu ngomongnya harus lancar sama orang-orang Timur Tengah yang investor-investor global ya dari Eropa, dari Amerika, bahkan dari Cina yang mau masuk berinvestasi di Indonesia gitu. Kalau itu dari sisi tadi ya komunikasinya nggak kurang canggih kayak gitu, ya akan tetap aja akan sulit kayak gitu untuk bisa masuk ke situ. Jadi hal-hal yang tadi yang teknis itu yang perlu dikuasai itu kayak gitu. Itu harus benar-benar gitu. Nah, jangan cuma cita-citanya kuat tapi membangun kapasitasnya ke arah itu tuh nggak serius kayak gitu, jangan sampai gitu. Nah, salah contohnya lagi adalah produk nih. Bank merger ini belum ada satupun bank yang punya produk katakanlah rekening koran ya. Rekening koran itu berarti orang bisa narik lunas kredit itu dengan gampang gitu ya. Saya pengen punya kredit 1 miliar, tapi jangan langsung saya dibebanin dalam tanda kutip bunga 1 miliar karena tergantung berapa yang akan saya tarik gitu ya. Nah, biasanya itu dalam bentuk giro. Jadi kita bisa jadi punya saldo giro cuma 100 juta, tapi giro kita bisa kita tarik 200 juta, 500 juta. Jadi saldo giro kita negatif. Nah, kalau selama saldo giro kita negatif, artinya kita dapat rekening koran. Rekening koran itu produknya belum ada gitu di 3 bank ini. Maka itu harusnya jadi produk yang mandatori, harus segera punya gitu ya. Trade finance tadi harus dikuatkan sejujurnya ya. Dari semua bank syariah itu yang kuat di trade finance sebenarnya menurut saya muamalat. Walaupun muamalat kelihatan kecil, tapi 3 bank ini punya potensi kok gitu. Bahkan BSM harusnya bisa punya. Cuman kalau saya lihat ya dari sisi kapasitas orang-orangnya, selera berbisnisnya itu belum ke arah situ. Nah, itu harus segera dipikirkan gimana mengubah mindset, meningkatkan kapasitas untuk bisa benar-benar jangan cuma jadi cita-cita gitu loh. Kalau bisa tadi konglomerasi juga dipikirkan. Pas banknya berdiri, langsung ada tim strategiknya lagi gimana mengkonsolidasi sekarang asuransi syariah, multi-finance syariah, dana pensiun yang saat ini tersebar di anak-anak perusahaan BNI, Mandiri, dan BRI untuk digabungkan di bawah yang syariah-syariahnya di bawah bank merger. Mungkin menurut saya sangat penting. Mungkin dari situ itu saja, mudah-mudahan ada banyak diskusinya nih ya, supaya nggak cuma pengen dapat materi atau formalitas di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.